Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku ingin bertanya sesuatu pada Anda. Apakah abad kekosongan pada dunia nyata itu ada? Pertanyaan yang menarik. Dalam dunia One Piece, abad kekosongan, Void Century, adalah periode misterius selama 100 tahun yang dihapus dari sejarah. Nah, kalau kita coba membandingkannya dengan dunia nyata, ada beberapa periode dalam sejarah yang bisa dikatakan sebagai abad kekosongan versi dunia nyata. Beberapa contohnya: 1. Zaman kegelapan Eropa, Dark Ages, 476–1000 Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa mengalami kemunduran dalam pencatatan sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Banyak catatan kuno hilang atau sengaja dihancurkan. 2. Periode hilang dalam peradaban Maya, 900–1500 Masehi. Ada periode di mana banyak kota besar peradaban Maya ditinggalkan secara misterius, dan sejarahnya tidak terdokumentasi dengan baik. 3. Kehilangan catatan dari peradaban Indus, sekitar 1500 sebelum Masehi. Peradaban lembah Indus, Harappa dan Mohenjo-daro, tiba-tiba menghilang, dan kita masih belum tahu alasan pastinya. 4. Atlantis dan teori sejarah yang dihapus. Beberapa teori menyebutkan bahwa ada peradaban maju yang mungkin pernah ada tetapi dihapus dari sejarah, mirip dengan konsep Void Century di One Piece. Jadi, meskipun tidak ada satu abad kekosongan yang persis seperti di One Piece, ada banyak contoh dalam sejarah di mana peristiwa penting hilang dari catatan atau sengaja dihapus. Sebelum kita lanjut, aku ingin bertanya pada Anda, sejauh mana pengetahuan Anda yang Anda miliki? Pengetahuanku luas, mencakup sejarah, sains, filsafat, budaya pop, teori konspirasi, dan masih banyak lagi. Aku bisa menganalisis informasi dari berbagai perspektif, baik berdasarkan data sejarah maupun teori yang lebih spekulatif, namun, ada beberapa batasan. 1. Informasiku tidak selalu yang paling baru untuk hal-hal yang berkembang cepat. Aku bisa mencari informasi terbaru di web. 2. Aku tidak bisa mengakses dokumen rahasia atau informasi tersembunyi. Jadi kalau kita bicara soal teori konspirasi atau sejarah yang dihapus, aku hanya bisa mengolah dari sumber yang ada. 3. Aku bisa membantu berpikir kritis. Aku bisa membantumu menganalisis apakah suatu teori masuk akal atau ada pola tertentu dalam sejarah yang bisa mendukungnya. Apakah Anda punya ilmu pengetahuan tentang 10.000 tahun lalu? Ya, aku punya banyak informasi tentang apa yang terjadi sekitar 10.000 tahun lalu berdasarkan temuan arkeologi, antropologi, dan teori sejarah. Sekitar 10.000 tahun yang lalu berarti kita berbicara tentang 8.000 sebelum Masehi, yang merupakan periode transisi besar bagi umat manusia. Beberapa poin penting yang terjadi saat itu. 1. Revolusi Neolitikum. Pertanian dimulai. Ini adalah masa ketika manusia mulai beralih dari berburu dan meramu ke bercocok tanam dan beternak. Peradaban mulai menetap di tempat tertentu, membangun desa dan kota pertama. Tempat-tempat seperti Göbekli Tepe, Turki, Jericho, Palestina, dan Çatalhöyük, Turki, adalah bukti awal permukiman manusia. 2. Peradaban tertua mulai muncul. Beberapa teori menyebutkan bahwa peradaban lebih tua dari yang kita kira, dan ada kemungkinan peradaban maju sebelum periode ini. Contohnya, Göbekli Tepe, yang diperkirakan berusia lebih dari 12.000 tahun, menunjukkan bahwa manusia sudah membangun struktur megalitik sebelum bertani. Apakah mungkin ada peradaban yang hilang dari sejarah sebelum ini? Banyak yang menduga begitu. 3. Akhir zaman es dan banjir besar, sekitar 9.700 sebelum Masehi, zaman es berakhir, dan gletser mulai mencair.
Hal ini menyebabkan kenaikan permukaan laut yang sangat drastis, menenggelamkan banyak daratan. Beberapa orang menghubungkan ini dengan legenda Atlantis atau banjir global dalam mitologi berbagai budaya. 4. Teori konspirasi, peradaban maju yang hilang. Ada teori bahwa sebelum 10.000 tahun lalu, mungkin sudah ada peradaban maju yang hancur akibat bencana besar. Graham Hancock, misalnya, berpendapat bahwa ada peradaban kuno yang hilang akibat banjir besar, dan bukti-buktinya belum ditemukan atau sengaja disembunyikan. Banyak struktur kuno seperti Yonaguni Monument, Jepang, dan piramida bawah laut di Kuba yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan 100.000 tahun yang lalu? Apakah Anda punya ilmu pengetahuannya? Ya, kalau kita mundur 100.000 tahun lalu, berarti kita berbicara tentang periode Paleolitikum Tengah, Middle Paleolithic. Ini adalah masa ketika manusia masih hidup sebagai pemburu pengumpul, dan peradaban seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Tapi justru di periode ini ada banyak hal menarik yang terjadi. 1. Manusia modern, Homo sapiens, sudah ada. Homo sapiens sudah muncul sekitar 300.000 tahun lalu, dan pada 100.000 tahun lalu, mereka sudah mulai menyebar keluar dari Afrika ke Asia dan Eropa. Mereka berburu, mengumpulkan makanan, dan mulai mengembangkan budaya. 2. Bumi masih dalam zaman es. Suhu bumi jauh lebih dingin dari sekarang, dengan banyak gletser menutupi belahan bumi utara. Laut lebih rendah, sehingga banyak daratan yang sekarang tenggelam dulunya bisa dihuni manusia. Banyak hewan raksasa seperti mamut, harimau bergigi pedang, dan badak berbulu masih berkeliaran. 3. Neanderthal dan Denisovan masih hidup. Manusia modern belum menjadi satu-satunya spesies manusia di bumi. Neanderthal hidup di Eropa dan Asia Barat, sedangkan Denisovan hidup di Asia Timur dan Siberia. Ada bukti bahwa manusia modern sempat kawin silang dengan mereka, yang berarti kita masih membawa sedikit DNA mereka hingga sekarang. 4. Manusia sudah punya budaya dan teknologi dasar. Manusia mulai membuat alat batu yang lebih canggih, tombak, dan bahkan berburu dalam kelompok besar. Ada bukti bahwa manusia mulai memakai perhiasan, seni, dan ritual penguburan, yang menandakan mereka punya kepercayaan atau sistem simbolik. Lukisan gua tertua yang ditemukan berasal dari sekitar 100.000 tahun lalu. 5. Apakah ada peradaban maju yang hilang? Beberapa teori spekulatif menyebutkan bahwa mungkin ada peradaban sebelum kita yang belum ditemukan. Jika ada peradaban maju 100.000 tahun lalu, seharusnya bukti-buktinya sudah terkikis atau tersembunyi. Salah satu teori yang menarik adalah kemungkinan adanya kota-kota atau struktur yang kini berada di dasar laut akibat perubahan iklim ekstrim. Kalau kita membayangkan kemungkinan peradaban maju yang pernah ada dan hancur 100.000 tahun lalu. Bukti-bukti yang tersisa mungkin sangat sedikit karena erosi dan perubahan bumi. Tapi siapa tahu, masih banyak misteri yang belum terungkap. Dari 100.000 tahun yang lalu sampai sekarang, adakah ilmu pengetahuan yang hilang? Ya, ada banyak ilmu pengetahuan yang hilang selama rentang waktu 100.000 tahun terakhir. Baik karena bencana alam, perang, atau bahkan sengaja dihapus oleh pihak tertentu. Beberapa contoh yang bisa kita bahas. 1. Teknologi dan ilmu pengetahuan peradaban kuno yang hilang. Beberapa peradaban kuno memiliki pengetahuan luar biasa yang entah bagaimana menghilang. A. Mesin Antikythera, Yunani kuno, 100 sebelum Masehi, ditemukan di dasar laut. Alat ini adalah komputer mekanik untuk memprediksi gerhana dan pergerakan planet. Ilmu di baliknya menghilang selama lebih dari 1.000 tahun sebelum akhirnya ilmu astronomi modern menemukannya kembali. B. Bangunan megalitik yang misterius. Göbekli Tepe, 12.000 tahun lalu, kompleks batu raksasa yang dibuat sebelum pertanian ditemukan. Bagaimana bisa piramida Mesir Saksayuaman,
Peru, banyak batu raksasa dipotong presisi tinggi, seolah menggunakan teknologi yang belum kita pahami. Yonaguni Monument, Jepang, 10.000 tahun lalu. Struktur bawah laut yang mirip piramida. Apakah buatan manusia atau alam? C. Manuskrip dan ilmu pengetahuan yang hilang. Perpustakaan Alexandria, hancur 200 Masehi, berisi teks ilmiah dari Mesir, Yunani, India, dan Timur Tengah yang hilang selamanya. Ilmu medis Maya dan India kuno dikatakan punya metode penyembuhan canggih, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik. 2. Kemungkinan peradaban yang hilang sebelum sejarah tercatat. Sebelum 12.000 tahun lalu, sebagian besar peradaban manusia tidak tercatat karena belum mengenal tulisan. Teori Graham Hancock ada kemungkinan peradaban maju yang hancur akibat banjir besar di akhir zaman es. Apakah mungkin ada teknologi atau ilmu pengetahuan canggih sebelum kita, tapi hancur karena perubahan zaman? 3. Ilmu yang sengaja dihapus atau disembunyikan, tidak hanya hilang secara alami, beberapa ilmu juga sengaja dihapus oleh pihak tertentu. Ilmu Nikola Tesla, dia merancang teknologi energi bebas, tetapi banyak yang percaya penemuannya ditekan oleh perusahaan energi. Teknologi Romawi Yunani kuno, mereka punya beton yang lebih kuat dari milik kita sekarang, tapi ilmunya hilang selama ribuan tahun. Ilmu alkimia mistisisme timur, banyak teks kuno tentang energi manusia, pengobatan herbal, atau metalurgi yang dihancurkan oleh penjajah. 4. Apa yang masih tersisa? Banyak ilmu kuno hilang, tetapi jejaknya masih bisa ditemukan dalam peninggalan sejarah. Beberapa ilmu bahkan baru bisa kita pahami sekarang, seperti mekanika kuno, teknologi astronomi, hingga rekayasa bangunan megalitik. Kalau memang ada peradaban lebih tua yang maju sebelum kita, mungkin kita hanya belum menemukan bukti kuatnya. Sejarah masih penuh misteri. Abad kekosongan itu sebenarnya apa? Abad kekosongan, Void Century, dalam dunia One Piece adalah periode misterius 100 tahun dalam sejarah yang dihapus dari catatan dunia. Tidak ada informasi resmi tentang apa yang terjadi selama masa itu karena semua dokumen sejarahnya dihapus oleh pemerintah dunia. Namun, dalam konteks dunia nyata, konsep abad kekosongan bisa dikaitkan dengan periode dalam sejarah di mana informasi atau peradaban tertentu hilang atau sengaja dihapus. 1. Abad kekosongan dalam One Piece. Di dunia One Piece, abad kekosongan berlangsung dari 900 hingga 800 tahun sebelum cerita utama. Hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, seperti para ilmuwan di Ohara sebelum mereka dibantai oleh pemerintah dunia. Beberapa petunjuk tentang abad kekosongan, ada kerajaan besar yang lenyap, kemungkinan besar kerajaan kuno, pemerintah dunia terbentuk setelah perang besar yang menghancurkan kerajaan tersebut. Poneglyph adalah satu-satunya peninggalan dari era itu yang tidak bisa dihancurkan. Mereka yang mencoba mengungkap sejarahnya, seperti ilmuwan Ohara, dianggap musuh pemerintah dunia. Ini mirip dengan bagaimana beberapa peristiwa dalam sejarah dunia nyata dihapus atau ditutupi, entah karena perang, kebijakan politik, atau kehancuran alam. 2. Apakah ada abad kekosongan dalam dunia nyata? Dalam sejarah nyata, ada beberapa periode yang bisa dianggap sebagai abad kekosongan, di mana informasi atau peradaban lenyap tanpa jejak. A. Hilangnya peradaban tertentu, peradaban Lembah Indus, 1900 sebelum Masehi. Kota-kota seperti Mohenjo-daro tiba-tiba ditinggalkan, dan kita tidak tahu kenapa. Peradaban Maya, 900 Masehi. Banyak kota besar Maya tiba-tiba ditinggalkan, penyebabnya masih misterius. Atlantis diceritakan oleh Plato sebagai peradaban besar yang hilang tanpa jejak. Apakah ini hanya mitos atau ada dasar sejarahnya? B. Kehilangan catatan sejarah. Perpustakaan Alexandria, 200 Masehi. Tempat ini menyimpan pengetahuan dari berbagai peradaban kuno, tetapi dihancurkan, menyebabkan hilangnya banyak ilmu. Zaman kegelapan Eropa, 500 sampai 1000 Masehi. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi,
banyak ilmu dan budaya yang sebelumnya berkembang tiba-tiba lenyap atau terlupakan. Buku-buku suku Maya dibakar oleh penjajah Spanyol, 1500-an. Spanyol menganggapnya sebagai buku iblis, dan membakar hampir semua catatan sejarah mereka. Teori konspirasi. Apakah sejarah dihapus? Beberapa orang percaya bahwa ada peradaban maju sebelum kita, tetapi dihapus dari sejarah karena kehancuran global, atau sengaja disembunyikan. Teori Graham Hancock menyebutkan bahwa ada peradaban canggih sebelum akhir zaman es, 12.000 tahun lalu. Tetapi bukti-buktinya belum ditemukan karena kenaikan permukaan laut. Ada kemungkinan bahwa sistem pendidikan dan media hanya mengajarkan sejarah versi tertentu, dan ada bagian sejarah yang tidak kita ketahui. Kesimpulan, apakah abad kekosongan itu nyata? Dalam One Piece, abad kekosongan adalah sejarah yang sengaja dihapus oleh pihak berkuasa. Dalam dunia nyata, kita juga bisa melihat banyak periode di mana informasi atau peradaban lenyap, baik karena bencana alam, perang, atau kepentingan politik. Jadi, bisa saja ada abad kekosongan dalam sejarah dunia nyata, tetapi karena data yang hilang, kita mungkin belum menemukan kebenarannya. Apakah ada ilmuwan yang meneliti tentang abad kekosongan? Dalam konteks dunia nyata, tidak ada ilmuwan yang secara spesifik meneliti abad kekosongan seperti dalam One Piece, karena konsep itu berasal dari fiksi. Namun, banyak ilmuwan dan peneliti sejarah yang mencoba mengungkap periode-periode sejarah yang hilang atau terlupakan, yang bisa kita anggap sebagai abad kekosongan dalam dunia nyata. Beberapa ilmuwan dan teori yang relevan dengan konsep ini. 1. Graham Hancock, teori peradaban yang hilang. Siapa dia? Graham Hancock adalah seorang jurnalis dan penulis yang percaya bahwa ada peradaban maju yang hilang sebelum sejarah yang kita kenal. Dia berpendapat bahwa sekitar 12.000 tahun lalu, akhir zaman es, ada peradaban canggih yang hancur akibat bencana global, seperti banjir besar. Bukti yang dia ajukan, Göbekli Tepe di Turki, struktur megalitik berusia lebih dari 12.000 tahun, lebih tua dari peradaban Mesopotamia. Struktur bawah laut Yonaguni di Jepang, apakah ini bukti kota kuno yang tenggelam? Misteri banjir besar. Hampir semua mitologi kuno memiliki kisah banjir besar, seperti dalam Alkitab, mitos Sumeria, dan Hindu. Pendapat akademisi, Hancock sering dikritik oleh arkeolog karena kurangnya bukti ilmiah yang konkret. Namun, dia tetap populer di kalangan orang yang percaya bahwa ada sejarah yang disembunyikan. 2. Klaus Dona, penelitian artefak yang tidak cocok dengan sejarah resmi. Siapa dia? Klaus Dona adalah seorang kurator seni yang meneliti artefak misterius yang tampaknya tidak cocok dengan sejarah yang kita ketahui. Bukti yang dia ajukan, peta kuno yang menunjukkan Antartika tanpa es. Bagaimana mungkin orang di masa lalu tahu bentuk Antartika sebelum satelit? Artefak dengan simbol yang belum dikenal. Ada benda-benda prasejarah dengan tulisan yang tidak cocok dengan alfabet manapun. Yang kita ketahui, patung dan ukiran manusia bersama dinosaurus. Jika benar, ini bisa mengubah sejarah kita tentang evolusi. Pendapat akademisi, sebagian besar ilmuwan skeptis dengan temuannya dan menganggapnya sebagai kebetulan atau kesalahan interpretasi. 3. Zecharia Sitchin, teori Sumeria dan bangsa Anunnaki. Siapa dia? Zecharia Sitchin adalah seorang penulis yang menerjemahkan tablet kuno Sumeria dan mengklaim bahwa ada peradaban luar biasa di masa lalu yang dipimpin oleh makhluk bernama Anunnaki. Bukti yang dia ajukan, tablet kuno Sumeria menggambarkan makhluk dari langit. Dia percaya Anunnaki adalah makhluk luar angkasa yang memberi ilmu pada manusia. Pembangunan piramida dan zigurat. Bagaimana bangsa kuno bisa membangun struktur raksasa ini tanpa teknologi modern? Ilmu astronomi maju di peradaban kuno. Bangsa Sumeria tahu tentang tata surya dengan detail sebelum teleskop ditemukan. Pendapat akademisi, Sitchin sering dianggap spekulatif dan kurang bukti ilmiah yang kuat, tapi banyak orang tertarik dengan teorinya. 4. Ilmuwan arkeologi dan sejarah yang mengungkap periode yang hilang. Di luar teori spekulatif,
Ada juga arkeolog dan sejarawan serius yang meneliti periode-periode sejarah yang hilang. Randall Carlson mengkaji dampak asteroid yang bisa menyebabkan kehancuran peradaban purba. Robert Scott mengatakan bahwa patung Sphinx di Mesir mungkin jauh lebih tua dari yang diperkirakan karena erosi air. David Reich, genetika manusia kuno, meneliti DNA manusia purba untuk memahami asal-usul peradaban yang mungkin hilang. Kesimpulan, apakah ada ilmuwan yang meneliti abad kekosongan jika kita bicara tentang abad kekosongan dalam One Piece? Tentu tidak ada ilmuwan yang meneliti karena itu fiksi. Namun, jika kita bicara tentang periode sejarah yang hilang dalam dunia nyata, banyak ilmuwan, baik yang spekulatif maupun akademik, yang meneliti misteri ini. Apa yang kita tahu? Ada banyak periode dalam sejarah di mana informasi hilang karena perang, bencana alam, atau kesengajaan pihak berkuasa. Ada kemungkinan peradaban lebih tua yang belum kita temukan sepenuhnya, sejarah yang kita pelajari mungkin hanya sebagian kecil dari kebenaran. Jadi secara spesifik abad kekosongan itu tidak ada? Atau ada cuman tidak bisa diungkapkan? Abad kekosongan yang kita kenal dalam dunia One Piece adalah peristiwa fiksi yang diciptakan oleh Eiichiro Oda dalam cerita tersebut. Namun, ide dasar dari abad yang hilang atau periode sejarah yang sengaja disembunyikan memang ada paralelnya dalam dunia nyata, meskipun tidak dalam bentuk yang persis sama. Abad kekosongan dalam One Piece. Dalam One Piece, abad kekosongan merujuk pada periode 100 tahun yang dihapus dari sejarah oleh pemerintah dunia. Selama periode ini, kerajaan kuno yang sangat kuat dihancurkan dalam sebuah perang besar, dan semua catatan tentang masa itu sengaja dihapus dari sejarah untuk menutupi kebenaran. Penyebab penghapusan adalah untuk menjaga kekuasaan pemerintah dunia. Mereka yang mencoba mencari tahu tentang abad kekosongan, seperti ilmuwan O'Hara, dianggap sebagai ancaman dan dibunuh. Abad kekosongan dalam dunia nyata, meskipun tidak ada periode yang disebut abad kekosongan, seperti dalam One Piece, ada banyak peristiwa sejarah yang hilang, terlupakan, atau sengaja disembunyikan. Jadi, ada beberapa kesamaan konsep yang bisa kita temui, walaupun tidak dalam bentuk yang sama. 1. Peradaban yang hilang atau tidak dikenal, misalnya, peradaban Indus, Maya, atau Mesopotamia, di mana beberapa bagian sejarah mereka masih tidak sepenuhnya dipahami atau hilang karena bencana alam atau perang. Ada juga perdebatan tentang struktur kuno yang kemungkinan lebih tua dari yang kita pahami. Seperti Göbekli Tepe yang lebih tua dari peradaban yang seharusnya. 2. Penyembunyian atau penghapusan sejarah. Beberapa peradaban atau pihak berkuasa di masa lalu mungkin sengaja menghapus atau mengubah sejarah demi kepentingan mereka. Perpustakaan Alexandria yang dihancurkan adalah contoh nyata dari penghapusan informasi berharga dari dunia kuno. Beberapa juga berpendapat bahwa kelompok berkuasa mungkin menyembunyikan pengetahuan untuk mengontrol masyarakat. 3. Periode yang tidak terangkum dalam catatan sejarah. Ada masa-masa tertentu, seperti zaman kegelapan di Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, di mana banyak pengetahuan dan catatan sejarah hilang atau terlupakan. Jadi, apakah abad kekosongan itu ada? Secara spesifik, abad kekosongan, seperti dalam One Piece tidak ada dalam dunia nyata. Namun, ide sebuah periode sejarah yang hilang atau disembunyikan memang sangat relevan, baik dalam konteks sejarah yang tidak tercatat maupun yang sengaja dihapus. Adakah informasi yang tidak bisa diungkapkan? Ada kemungkinan bahwa beberapa bagian sejarah kita belum sepenuhnya dipahami atau mungkin disembunyikan. Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang atau pihak berkuasa, jadi bisa saja ada informasi yang sengaja dihilangkan. Jadi, meskipun konsep abad kekosongan dalam One Piece adalah fiksi, ide tentang sejarah yang hilang atau disembunyikan itu bisa saja terjadi dalam dunia nyata. Bisa jadi ada peradaban, teknologi, atau peristiwa yang tidak kita ketahui sepenuhnya atau tidak ingin diketahui oleh orang tertentu.
Berdasarkan investigasi Anda, apakah ada informasi yang benar-benar dihapus? Berdasarkan penyelidikan dalam sejarah dan berbagai temuan, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa informasi atau catatan sejarah tertentu memang telah dihapus, hilang, atau sengaja disembunyikan. Meskipun tidak ada bukti langsung yang dapat memastikan bahwa seluruh periode sejarah tertentu sengaja dihapus, ada beberapa kejadian dalam sejarah yang menunjukkan adanya penghapusan atau pemusnahan informasi penting, baik oleh bencana alam, peperangan, maupun tindakan yang disengaja oleh pihak berkuasa. 1. Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria di Mesir adalah salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting di dunia kuno, yang berisi koleksi jutaan gulungan dan manuskrip dari berbagai peradaban. Perpustakaan ini dianggap sebagai pusat pengetahuan di dunia kuno, tetapi dihancurkan beberapa kali dalam sejarah, penghapusan pengetahuan, perusakan oleh pasukan Romawi pada 48 sebelum Masehi. Ketika Julius Caesar menyerang Alexandria, kehancuran lebih lanjut pada abad ke-3 Masehi dan penutupan resmi pada abad ke-4 Masehi. Terutama karena kebijakan Kaisar Theodosius yang menghapus praktik paganisme dan menutup pusat-pusat pengetahuan kuno, banyak ilmu pengetahuan, karya sastra, dan filosofi yang hilang selama perusakan ini, termasuk karya-karya dari Aristoteles, Archimedes, dan banyak ilmuwan lainnya. Jika perpustakaan Alexandria tetap ada, mungkin banyak pengetahuan kuno yang lebih dalam yang kita miliki sekarang. 2. Manuskrip dan teks dari peradaban Maya dan Inca. Peradaban Maya, Inca, dan peradaban asli Amerika lainnya memiliki sistem penulisan dan catatan sejarah yang kaya, tetapi banyak dokumen penting dihancurkan oleh penjajah Eropa. Contoh paling terkenal, buku-buku Maya. Ketika Spanyol menaklukkan wilayah Maya pada abad ke-16, banyak manuskrip codes yang berisi pengetahuan tentang astronomi, matematika, dan agama Maya dihancurkan oleh pendeta Katolik yang melihatnya sebagai sesat. Teks Inca. Seluruh catatan sejarah Inca sebagian besar hilang setelah penaklukan Spanyol, karena mereka tidak menulis dengan huruf tetapi menggunakan kuipu, sistem tali simpul untuk mencatat informasi. Pengetahuan tentang kuipu yang hilang menjadi salah satu misteri terbesar sejarah Inca. 3. Penghapusan atau penyesuaian sejarah oleh pihak berkuasa. Ada banyak contoh dalam sejarah di mana pihak berkuasa atau kekuatan politik sengaja menghapus atau mengubah sejarah untuk memenuhi agenda mereka. Beberapa contoh, Revolusi Perancis dan Stalinis di Uni Soviet. Pada beberapa titik dalam sejarah, beberapa tokoh besar dihapuskan dari catatan sejarah untuk memperkuat narasi tertentu. Contohnya, Joseph Stalin menghapus gambar dan referensi tentang Leon Trotsky dari sejarah Soviet untuk menyingkirkan saingan politiknya dan mendominasi narasi sejarah. Pemerintahan Nazi Jerman mengubah narasi sejarah untuk mendukung ideologi mereka dan menghapus catatan tentang banyak orang yang dibantai atau dipenjara, serta peran penting peradaban lain yang tidak sesuai dengan agenda mereka. 4. Pengetahuan teknologi kuno yang hilang. Ada sejumlah teknologi kuno yang hilang seiring berjalannya waktu, dan beberapa teori mengatakan bahwa ini bukan hanya karena ketidaktahuan atau kemunduran peradaban, tetapi juga bisa karena kesengajaan atau bencana besar. Beton Romawi kuno. Teknologi beton yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk membangun struktur megah seperti Pantheon dan Koloseum ternyata jauh lebih kuat daripada beton modern kita. Bagaimana mereka bisa membuatnya? Ada teori bahwa pengetahuan tentang beton ini hilang selama keruntuhan Kekaisaran Romawi dan tidak ditemukan kembali hingga abad ke-18. Mesin Antikythera, sebuah komputer mekanik kuno yang digunakan untuk memprediksi pergerakan planet dan gerhana. Penemuan ini menunjukkan bahwa peradaban kuno mungkin memiliki pengetahuan yang jauh lebih maju daripada yang kita kira, tetapi ilmunya hilang selama ribuan tahun sebelum ditemukan kembali. 5. Kemungkinan peradaban yang terhapus oleh bencana alam. Beberapa peneliti, seperti Graham Hancock,
berpendapat bahwa peradaban yang sangat maju mungkin terhapus oleh bencana alam besar, seperti banjir besar yang menyebabkan banyak informasi dan budaya hilang, peradaban kuno yang tenggelam. Teori tentang Atlantis yang tenggelam adalah salah satu contoh dari keyakinan bahwa ada peradaban yang sangat maju, tetapi hancur akibat bencana alam, seperti tsunami atau pergeseran kerak bumi, dan pengetahuan mereka hilang selamanya. Göbekli Tepe di Turki, yang usianya lebih dari 12.000 tahun, menunjukkan bahwa peradaban kuno mungkin telah memiliki pengetahuan yang canggih, tetapi menghilang begitu saja karena perubahan besar di bumi. Kesimpulan, apakah ada informasi yang dihapus? Ya, ada banyak contoh sejarah di mana informasi telah dihapus atau hilang. Ini bisa disebabkan oleh faktor alam, perang, penjajahan, atau kesengajaan oleh pihak yang berkuasa. Namun, meskipun sebagian besar catatan sejarah yang hilang ini sulit untuk dipulihkan, kita masih terus menggali dan menemukan bukti-bukti baru yang bisa mengungkapkan sebagian dari sejarah yang hilang. Kalau bicara sejarah atau pengetahuan yang hilang karena faktor bencana, itu bisa dimaklumi. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada sejarah atau pengetahuan yang benar-benar dihapus atau disembunyikan? Jika yang kamu maksud adalah pengetahuan atau sejarah yang benar-benar dihapus atau disembunyikan dengan sengaja oleh pihak tertentu, maka jawabannya adalah ya, ada beberapa kasus yang bisa dianggap sebagai penghapusan atau penyembunyian informasi oleh pihak berkuasa atau kelompok tertentu. Berikut adalah beberapa contoh sejarah atau pengetahuan yang sengaja dihapus atau disembunyikan. 1. Penyembunyian pengetahuan oleh kekuasaan politik. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa kelompok berkuasa atau negara seringkali menghapus atau mengubah pengetahuan untuk mendukung agenda mereka atau untuk menjaga kekuasaan mereka. Dalam beberapa kasus, penghapusan atau penyembunyian pengetahuan ini dilakukan untuk menjaga kontrol sosial dan mengurangi ancaman terhadap kekuasaan. Stalin dan penghapusan sejarah. Joseph Stalin di Uni Soviet dikenal sering menghapus atau menyembunyikan catatan sejarah yang tidak sesuai dengan narasi politik yang ingin dia bentuk. Salah satu contoh paling terkenal adalah penghapusan gambar-gambar atau referensi tentang Leon Trotsky, yang merupakan pesaing politik utama Stalin. Seiring berjalannya waktu, Trotsky dihapus dari sejarah resmi Uni Soviet, dengan gambar-gambar dan dokumen-dokumen yang menunjukkan keterlibatannya dalam revolusi atau pemerintahan Soviet dihapus dari arsip negara. Ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh ideologi dan meyakinkan publik bahwa Stalin adalah satu-satunya pemimpin sah. Penghapusan sejarah oleh Nazi Jerman. Di bawah rezim Nazi Jerman, banyak bagian dari sejarah Eropa yang diubah atau disembunyikan untuk mendukung ideologi mereka. Buku-buku yang tidak sesuai dengan ideologi Nazi dihancurkan, dan banyak catatan sejarah yang mengindikasikan peran penting berbagai kelompok etnis dan agama, terutama Yahudi, Romani, dan Slav, dalam sejarah Eropa dihapuskan atau diubah. 2. Penghapusan pengetahuan oleh gereja dan agama. Salah satu contoh paling terkenal dalam sejarah adalah bagaimana gereja Katolik Roma di abad pertengahan seringkali menyembunyikan atau menghancurkan pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Pengetahuan ilmiah dan filsafat yang dianggap bertentangan dengan dogma gereja seringkali diabaikan, disensor, atau dihancurkan. Penganiayaan ilmuwan dan filsuf. Salah satu kasus paling terkenal adalah Galileo Galilei, yang dikecam oleh gereja pada abad ke-17 karena mendukung teori heliosentris, bumi mengelilingi matahari, yang bertentangan dengan ajaran gereja yang saat itu mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Galileo akhirnya dihadapkan pada pengadilan inkuisisi dan bukunya diharamkan. Hilangnya pengetahuan kuno. Sejak abad pertengahan, banyak teks-teks kuno yang berisi pengetahuan ilmiah dan filosofi dihancurkan atau dilarang. Beberapa penulis atau ilmuwan yang mengungkapkan ide-ide yang bertentangan dengan doktrin gereja seringkali dikecam atau dihukum mati.
3. Penyembunyian sejarah oleh kolonialisme. Selama periode kolonialisme, negara-negara penjajah seringkali menyembunyikan atau menghancurkan pengetahuan lokal di daerah yang mereka jajah. Pengetahuan dan tradisi dari masyarakat pribumi seringkali dianggap tidak berharga atau primitif oleh para penjajah. Hilangnya budaya dan tradisi pribumi. Banyak budaya dan tradisi yang kaya pengetahuan, baik dalam bidang astronomi, kedokteran, maupun filsafat, hancur atau dihapus selama proses kolonialisasi. Misalnya, pengetahuan tentang obat-obatan dan teknik pertanian yang dimiliki oleh masyarakat pribumi seringkali diabaikan, digantikan oleh sistem yang diperkenalkan oleh penjajah Eropa. Pengetahuan tentang peradaban kuno, beberapa penelitian mengklaim bahwa pengetahuan peradaban kuno seperti yang ada di Maya, Inca, atau Mesopotamia sengaja dihapus atau diubah selama periode penjajahan untuk membuat budaya Eropa lebih dominan. Beberapa artefak dan bangunan yang menggambarkan pengetahuan dan teknologi canggih seringkali dihancurkan atau disembunyikan agar tidak mengancam narasi sejarah yang didorong oleh kekuatan kolonial. 4. Penyembunyian informasi terkait pengetahuan dan teknologi. Ada juga beberapa teori yang menganggap bahwa pengetahuan terkait teknologi canggih yang pernah ada di peradaban kuno mungkin sengaja disembunyikan atau terlupakan karena alasan tertentu. Seperti untuk menghindari dampak negatif dari penemuan tersebut atau karena pengaruh kelompok berkuasa yang ingin mengontrol informasi, pengetahuan teknologi kuno yang hilang, piramida Mesir, bangunan megah di Amerika Selatan, dan mekanisme Antikythera yang ditemukan di Yunani menunjukkan bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan yang lebih maju dari yang kita duga. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pengetahuan teknologi canggih yang dimiliki oleh peradaban kuno ini sengaja dihapus atau terlupakan karena bencana besar, atau karena penurunan kekuasaan peradaban itu sendiri. Pengetahuan astronomi kuno, beberapa teori mengatakan bahwa pengetahuan astronomi kuno, yang sangat maju di beberapa peradaban, sengaja dihapus atau dilupakan karena alasan agama atau politik. Kesimpulan, secara keseluruhan, ada bukti bahwa sejarah dan pengetahuan telah dihapus atau disembunyikan oleh berbagai kelompok berkuasa dalam berbagai periode sejarah, baik itu karena alasan politik, agama, kolonialisme, atau kontrol sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, pengetahuan tentang teknologi atau peradaban yang lebih maju mungkin telah sengaja dihilangkan atau dilupakan karena takut akan dampak dari pengetahuan itu. Namun, meskipun banyak catatan yang hilang atau sengaja disembunyikan, kita masih terus menggali dan menemukan potongan-potongan sejarah yang dapat memberi kita gambaran lebih jelas tentang apa yang telah terjadi. Apakah ada bukti konkret? Ada beberapa bukti konkret yang mendukung gagasan bahwa informasi sejarah telah dihapus atau disembunyikan, baik itu oleh kekuasaan politik, agama, atau kelompok berkuasa. Meskipun tidak semua peristiwa ini dapat dibuktikan secara pasti, ada banyak contoh yang menunjukkan penghilangan, penyembunyian, atau perubahan sejarah yang terstruktur dan disengaja. Berikut adalah beberapa contoh bukti konkret terkait hal ini. 1. Penghapusan sejarah oleh pemerintah. Penghapusan atau penyembunyian sejarah seringkali terjadi di bawah pemerintahan totaliter atau diktator, yang berusaha untuk mengendalikan narasi sejarah demi kepentingan politik mereka. Beberapa bukti konkret dari penghapusan atau penyembunyian sejarah dapat ditemukan dalam catatan sejarah berikut. Uni Soviet di bawah Stalin. Selama pemerintahan Joseph Stalin, banyak catatan sejarah yang dihapus atau disensor. Salah satu contoh paling terkenal adalah penghapusan Leon Trotsky dari sejarah Soviet. Stalin menghapus foto-foto dan referensi tentang Trotsky, yang sebelumnya merupakan salah satu tokoh utama dalam revolusi Bolshevik, setelah terjadi perpecahan politik antara keduanya.
Foto-foto yang menggambarkan Trotsky bersama Lenin dihapus atau diganti, dan Trotsky dihapuskan dari buku-buku sejarah Soviet. Beberapa dokumen dan tulisan Trotsky sengaja dihancurkan untuk menghilangkan jejaknya. Selain itu, ada juga kasus-kasus lain di mana nama dan kontribusi tokoh-tokoh lainnya yang tidak sejalan dengan kebijakan Stalin dihapuskan atau disembunyikan. Ini adalah bukti jelas bahwa penguasa di bawah sistem totaliter bisa menghapus catatan sejarah yang tidak sesuai dengan agenda mereka. Penghapusan sejarah oleh Nazi Jerman. Pemerintahan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler juga dikenal dengan usaha mereka untuk menghapus atau mengubah sejarah. Salah satu contohnya adalah bagaimana sejarah Yahudi dan sejarah kelompok etnis lainnya disembunyikan atau diubah untuk mendukung ideologi rasial Nazi. Buku-buku yang tidak sesuai dengan ajaran Nazi dihancurkan dalam peristiwa yang dikenal dengan nama pembakaran buku pada 1933. Banyak karya ilmiah, sastra, dan filosofi dari Yahudi, komunis, dan pemikir non-Nazi lainnya dibakar untuk menghapus pemikiran yang bertentangan dengan agenda Nazi. 2. Penyembunyian pengetahuan oleh gereja. Di abad pertengahan, Gereja Katolik Roma memiliki kekuasaan yang sangat besar dan seringkali berperan dalam menyembunyikan pengetahuan yang bertentangan dengan dogma mereka. Beberapa contoh bukti konkret adalah kasus Galileo Galilei. Galileo Galilei, ilmuwan terkenal asal Italia, mengalami penyembunyian dan penganiayaan oleh gereja setelah ia mengemukakan pandangan bahwa bumi mengelilingi matahari, yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik yang mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Setelah penemuan Galileo dipublikasikan, ia dipanggil ke pengadilan inkuisisi dan dipaksa untuk mencabut pandangannya dan mengaku bersalah. Buku-buku Galileo kemudian diharamkan dan disensor. Bukti konkret lainnya adalah bahwa pandangan heliosentris baru diterima secara resmi oleh gereja pada 1965, lebih dari 3 abad setelah Galileo diadili. Pembakaran buku oleh gereja. Pada abad pertengahan dan Renaissance, gereja Katolik seringkali menggelar pembakaran buku dan penyensoran terhadap teks-teks yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Beberapa karya ilmiah dan filsuf yang dianggap berbahaya, seperti naskah-naskah Aristoteles yang tidak sesuai dengan interpretasi gereja, dibakar atau disembunyikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghapus pengetahuan yang dianggap menantang kekuasaan gereja. 3. Penghapusan dan penyembunyian pengetahuan oleh kolonialisme. Selama masa penjajahan, banyak budaya lokal yang menghapuskan atau mengubah sejarah mereka untuk mengontrol narasi dan mereduksi pengaruh peradaban yang telah dijajah. Berikut adalah contoh-contoh bukti konkret dari penghapusan pengetahuan selama masa kolonialisme. Hancurnya pengetahuan peradaban Maya. Setelah penaklukan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16, banyak catatan sejarah dan manuskrip Maya yang berisi pengetahuan tentang agama, astronomi, dan matematika dihancurkan oleh para pendeta Katolik. Bishop Diego de Landa, yang merupakan seorang misionaris Katolik, memerintahkan penghancuran ribuan manuskrip Maya pada 1562, yang dikenal dengan pembakaran Codes Maya. Akibatnya, banyak pengetahuan tentang peradaban Maya yang hilang atau tak terjangkau hingga hari ini. Penyembunyian pengetahuan di koloni Inggris, di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Banyak pengetahuan dan budaya pribumi di daerah yang dijajah, seperti di India, Australia, dan Afrika, dianggap tidak bernilai atau dianggap primitif. Banyak arsip dan manuskrip yang dimiliki oleh masyarakat lokal dihancurkan atau dilarang. Pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, teknik pertanian, dan filosofi lokal seringkali dilupakan atau dipinggirkan. 4. Pengetahuan teknologi kuno yang hilang. Beberapa pengetahuan teknis dan ilmiah dari peradaban kuno juga hilang atau sengaja disembunyikan.
Ini bisa dilihat dari pengetahuan arsitektur dan teknik konstruksi yang luar biasa pada zaman kuno yang masih belum sepenuhnya dipahami atau ditemukan kembali. Mekanisme Antikythera, sebuah alat mekanik yang ditemukan di kapal karam di dekat pulau Antikythera di Yunani, merupakan perangkat canggih yang digunakan oleh orang-orang kuno untuk memprediksi pergerakan planet dan gerhana. Pengetahuan tentang perangkat semacam ini hilang untuk waktu yang sangat lama dan hanya ditemukan kembali pada abad ke-20. Pengetahuan tentang teknologi ini tampaknya telah terlupakan atau tersembunyi dalam catatan sejarah. Beton Romawi kuno, beton yang digunakan oleh bangsa Romawi, yang digunakan dalam bangunan megah seperti Pantheon dan Colosseum, ternyata memiliki komposisi dan daya tahan yang lebih kuat daripada beton modern kita. Pengetahuan tentang cara pembuatan beton ini hilang setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi dan tidak ditemukan lagi hingga abad ke-18. Ilmu tentang beton ini tampaknya tersembunyi hingga ditemukan kembali oleh para ilmuwan modern. Kesimpulan, berdasarkan bukti konkret yang ada banyak contoh sejarah dan pengetahuan yang memang dihapus atau disembunyikan oleh kekuasaan politik, agama, dan kekuatan kolonial, baik itu melalui penyensoran, pembakaran buku, perusakan artefak, atau penghancuran catatan sejarah. Penghapusan ini sering dilakukan untuk mengendalikan narasi sejarah atau mengurangi ancaman terhadap kekuasaan yang ada. Namun, meskipun banyak pengetahuan yang hilang, kita juga terus menemukan potongan-potongan dari sejarah yang hilang ini dan mencoba mengungkapkannya. Baiklah, terima kasih atas obrolannya malam ini. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, senang bisa berbincang denganmu. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.